Record. Selamat siang semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan materi mata kuliah perilaku konsumen, chapter kedua dengan judul Riset Konsumen, Segmenting, Targeting, dan Positioning. Baik, kita masuk ke slide yang pertama. Dimulai dengan keutamaan dari proses riset konsumen. Kenapa kita harus melakukan riset konsumen? Di antaranya adalah kalau dari sisi pemasar harus memahami konsumen untuk desain efektif pada strategi pemasaran, kemudian produk, dan juga pesan yang disampaikan dalam melakukan promosi. Riset konsumen ini diantaranya kalau dari segi jenis ada dua, yaitu ada riset primer dan juga ada riset sekunder. Kemudian kalau untuk riset primer itu berdasarkan jenis datanya, ada riset kualitatif dan riset kuantitatif. Tujuan kita untuk mengembangkan riset di bidang perilaku konsumen ini diantaranya adalah mendefinisikan maksud dan tujuan untuk membantu menyusun riset sesuai dengan rancangan yang dibuat. Pernyataan tertulis dari tujuan untuk membantu menentukan jenis dan tingkatan informasi yang dibutuhkan. Lebih lanjut akan dibahas tentang jenis data sekunder, diantaranya kalau data sekunder ini berdasarkan sumbernya ada data internal, kemudian ada data eksternal. Data internal artinya data yang dihasilkan berasal dari dalam atau internal perusahaan atau institusi. Kemudian kalau data berupa data eksternal artinya adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan atau bersumber dari luar perusahaan. Misalnya dari lembaga-lembaga survei, kemudian dari institusi yang mempublish laporannya seperti sensus penduduk, ya, itu kan dari luar perusahaan. Kemudian contoh untuk data internal ini diantaranya adalah analisis dari file-file atau berkas pelanggan. Misalnya kita mengajukan kuesioner, ya, kalau saat kekinian sekarang udah ada cara yang lebih praktis dengan menggunakan Google Form, kemudian dibagikan pada kontak-kontak sosial media seperti melalui WA group, kemudian tentunya dengan email dan beragam pilihan lainnya. Guna kita menganalisis berkas pelanggan ini adalah untuk menghitung nilai hidup pelanggan. Sementara untuk data eksternal contohnya adalah data dari pemerintah pusat, ya, kemudian periode, ada dari koran, kemudian buku dan search engine seperti ya kita browsing ya dari internet. Kemudian gunanya data komersial ini tersedia dari riset pasar perusahaan. Artinya kalaupun bukan perusahaan kita yang melakukan risetnya, tapi meng-hire perusahaan lain untuk melakukan riset, itu dikatakan juga dengan data eksternal. Selanjutnya, bagaimana mendesain riset primer? Pertama kali adalah pengumpulan data pada riset kualitatif, yaitu dengan cara wawancara, fokus grup, teknik yang proyektif, dan analisis metafora atau perumpamaan. Sedangkan untuk pengumpulan data pada riset dengan jenis data kuantitatif dapat dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan, eksperimen atau uji coba, dan metode survei yang terkenal dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner atau angket. Berdasarkan cara atau metode pengumpulan data, ini saya buat matriksnya, terdiri dari di sisi kolom ada mail, kemudian ada melalui telepon, ada melalui personal interview, kemudian online. Nah, kemudian per barisnya ada
Baris pertama tentang biaya, kecepatan, tingkat respon, fleksibilitas, geografi, bias interviewer, dan pengawasan interviewer. Kalau dari segi biaya, di sini yang paling value for money sepertinya adalah dengan menggunakan mail atau secara online. Sementara kalau untuk yang berbiaya tinggi adalah metode pengumpulan data dengan cara personal interview. Kalau dari segi kecepatan, dari 4 metode, yang paling cepat adalah dengan menggunakan jalur online. Ya, selanjutnya bisa dibaca, ya, lihat pada metrik ini. Kemudian saya akan membahas tentang segmentasi atau segmenting. Mengapa kita perlu melakukan yang dinamakan segmentasi? Satu, kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. Artinya, kita melakukan segmentasi ini adalah untuk bagaimana dari konsumen-konsumen atau calon-calon konsumen atau diistilahkan dengan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen. Homogen ini diantaranya ada dari segi, misalnya kita melakukan segmentasi berdasarkan geografis, kemudian segmentasi berdasarkan demografis, dan yang ketiga berdasarkan lifestyle atau gaya hidup. Nah, untuk berikutnya, mengapa kita melakukan segmentasi adalah untuk membantu dalam hal diferensiasi untuk persaingan produk. Bagaimana kita bisa bersaing dengan produk-produk lain kalau kita tidak melakukan segmentasi atau pengelompokan yang terlebih dahulu, supaya tidak bias atau tidak tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, alasan kita melakukan segmentasi adalah untuk membantu mengidentifikasi media yang akan digunakan untuk setiap segmen. Targeting. Nah, tahap yang kedua dari STP, segmenting, targeting. Nah, pada targeting ini adalah yang perlu kita ketahui tentunya kriteria-kriteria untuk targeting yang efektif. Pertama, dari kelompok pasar yang sudah kita segmentasi, yang sudah menjadi homogen, baik dari segi kategori geografis, demografis, atau lifestyle, masing-masingnya, atau kombinasi antara geografis dengan demografis, atau demografis dengan lifestyle, yang perlu kita pastikan adalah target pasar ini dapat diidentifikasi. Nah, misalnya kalau kita menggunakan kombinasi demografi dan lifestyle, maka kita bisa misalnya demografi ini berdasarkan gender, kita memilih bahwa produk ini dibatasi untuk perempuan, ya. Kemudian dari segi lifestyle yang diutamakan adalah yang suka berbelanja online, shopping online. Nah, itu sudah namanya kita lakukan identifikasi terhadap targeting. Kemudian kriteria yang kedua adalah targeting itu agar efektif dapat diukur, ya, measurable. Artinya kalau kita menargetkannya itu jelas ya berapa dari populasi yang akan dijadikan targeting, berapa kemampuan perusahaan kita untuk bisa memenuhi atau mencapai target ini. Apakah kita hanya akan menargetkan untuk satu kelompok saja atau dari beberapa kelompok. Kemudian kriteria yang ketiga adalah stabil, ya, artinya tidak berubah-ubah, karena kalau terlalu sering berubah-ubah tentu akan sulit ya untuk direalisasikan. Selanjutnya dengan cara kriterianya itu adalah dapat diakses. Apa gunanya kita menggunakan kriteria-kriteria yang begitu detail, tapi ternyata tidak bisa kita capai, tidak bisa kita akses. Terlalu muluk-muluk misalnya, atau tidak sesuai dengan kemampuan. Kemudian
kriteria yang berikutnya adalah sesuai dengan tujuan perusahaan dan sumber daya. Ya, sumber daya di sini banyak ya, maksudnya tidak hanya dari segi biaya, juga sumber daya dari segi tenaganya, tenaga sumber daya manusianya. Kemudian dari STP berikutnya adalah positioning. Positioning adalah proposisi nilai. Ditunjukkan melalui promosi dan menyatakan suatu kapasitas produk atau jasa untuk memberikan keuntungan yang spesifik. Misalnya kita mempositioningkan bahwa produk kita ini adalah produk unggulan dari segi apa? Nah, misalnya dari segi fungsionalnya, atau dari segi kebermanfaatannya, atau dari segi mereknya saja. Nah, selanjutnya ini yang sudah saya singgung tadi, yaitu dasar-dasar segmentasi. Kita bisa melakukan segmentasi atau pengelompokan target pasar, pengelompokan pasar dari yang heterogen menjadi homogen dengan dasar geografis. Apakah kita akan membedakannya berdasarkan target ini adalah secara nasional, global, internasional, atau cukup untuk daerah perkotaan, atau lebih dibatasi lagi untuk daerah-daerah suburban atau malah rural ya di daerah pedesaan. Nah, ini tergantung produknya ya dan siapa profil atau karakteristik si calon target pasar. Kemudian yang kedua adalah dengan cara demografis. Demografis ini diantaranya adalah gender, kemudian usia, lalu dalam hal tingkatan daur hidup seseorang ya, apakah kita akan menargetkan produk ini untuk bayi atau balita, kemudian untuk anak-anak, remaja, dewasa, atau untuk lansia. Nah, kemudian bentuk demografis ini juga bisa dari segi penghasilan. Nah, kemudian status sosial, pekerjaan, tingkat pendidikan, ya, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah dengan psikografis. Psikografis ini kalau dalam rinciannya ada dari segi kepribadian, gaya hidup, dan sosial budaya. Selanjutnya dasar segmentasi berdasarkan spesifikasi konsumsi. Ya, bisa dilihat dari tingkat penggunaan. Tingkat penggunaan ini dilihat lagi lebih rinci dengan status kesadaran dan tingkat keterlibatan. Status kesadaran ini atau dalam istilah bahasa Inggris adalah awareness dari si calon target pasar, kemudian tingkat keterlibatan atau involvement. Nah, kalau produk tersebut high involvement ya, produk high involvement itu artinya adalah produk yang jarang kita beli atau memerlukan effort yang lebih karena harganya, kemudian ketersediaannya atau fungsinya yang istimewa. Kemudian yang kedua, situasi penggunaan. Nah, situasi penggunaan ini ada berdasarkan acara atau situasi khusus. Ada beberapa segmentasi itu khusus karena situasi, misalnya ini segmentasi untuk jasa-jasa pada waktu-waktu tertentu. Misalnya ini lebih tepat pada saat musim atau lebih sering ada pesta-pesta pernikahan, maka promosi atau penyaluran produk yang berkaitan dengan pernak-pernik, aksesoris, kemudian wedding organizer itu lebih mendapatkan tempat. Ya. Kemudian yang ketiga, benefit segmentation. Artinya adalah mencari manfaat yang dapat mewakili kebutuhan konsumsi, kemudian penting bagi positioning, dan manfaat bagi media. Selanjutnya adalah loyalitas merek yang dirasakan. Loyalitas ini artinya adalah kesetiaan terhadap merek. Ya, tidak bisa langsung atau begitu saja menjadi setia terhadap suatu merek sebelum mempunyai pengalaman terhadap merek tersebut. Artinya kalau orang yang loyalitas itu adalah orang yang memang benar-benar telah menggunakan produk, mengkonsumsi produk,
Nah, dari pengalamannya tersebut untuk 2 atau 3 kali atau dikatakan ada pembelian ulang ya, repetition, kemudian frekuensinya yang terus berlanjut bisa mengarah kepada kepuasan. Nah, kalau kepuasannya terhadap produk itu positif, maka bisa melanjutkan lagi ke tahap loyalitas terhadap merek dari produk yang dikonsumsi tersebut. Loyalitas merek yang dirasakan. Di antaranya kita lihat dari citra merek ya. Citra merek atau brand image itu kita bisa melihatnya dari bagaimana perilaku atau sikap. Kemudian frekuensi program penghargaan yang populer. Nah, apakah sering produk-produk ini mendapatkan award ya, award-award yang bergengsi untuk membuktikan bahwa secara kualitas dan secara penyebaran produk berhasil. Kemudian yang ketiga adalah hubungan pelanggan menjadi aktif atau pasif. Pelanggan retail ya dengan loyalitas merek ini akan mencari koneksi personal versus dengan fitur fungsional. Kemudian ada pelanggan, kalau dari segi pelanggan jenis pelanggannya itu adalah bank, maka akan mencari perlakuan yang spesial, kepercayaan, dan manfaat sosial. Mungkin bagi yang sudah mempunyai pengalaman terhadap salah satu bank swasta di Indonesia ini, itu ada produk-produk perbankannya yang dibagi-bagi per kelompok berdasarkan kepada perlakuan spesial. Nah, ada semacam nasabah istimewa, kemudian juga dengan fasilitas yang istimewa. Bagaimana kita mengimplementasikan strategi segmentasi? Yaitu yang pertama, mikro dan target perilaku. Ya, kita lakukan personalisasi pesan iklan, baik melalui iklan atau iklan menggunakan media berupa email, ya, kemudian juga telepon, kemudian menggunakan banyak sumber data, konsentrasikan pemasaran pada satu segmen. Apakah tadi kita akan memilih segmen berdasarkan misalnya demografi, apakah kita akan menentukan segmen ini hanya untuk anak-anak remaja saja. Nah, itu harus dipastikan. Kemudian ada diferensiasi. Diferensiasi artinya beberapa segmen dengan bauran pemasaran individu. Produk dengan merek yang sama, jenis yang sama, secara esensial, tapi target pasarnya secara individual itu berbeda. Kemudian segmentasi berlawanan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Dan untuk materi kuliah ini atau handout-nya, itu selain bisa menggunakan hard copy, saya juga menyediakan file atau soft copy yang bisa nanti saya share di sini atau saya share melalui email, ya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Semoga bermanfaat. Mohon untuk rajin-rajin belajar dan diulang-ulang lagi materinya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan soal latihan. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.